Tapi tenang aja Mbak, tenang. Aku tuh bisa ngebedain mana bawa penumpang, mana bawa calon istri. Mana bawa penumpang, mana bawa calon istri. Nanti ketika Pak RT udah mulai keluar rumah dan udah mulai tertarik ngelihat lu nih Bang sebagai pengemis, yang pertama kali harus lu lakuin di saat itu adalah cium kening Bu RT. Mila lebih suka aku bawa mobil pelan apa ngebut? Ya sedang-sedang aja, yang penting selamat ya kan. Ya udah aku ngebut aja. Kita akan nyulik anak Pak RT gimana? Sebagai daya tarik agar Pak RT perhatiannya betul-betul tertuju sama lu, lu harus pasang susuk di jempol kaki yang cantengan. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi, anta imamul hadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Kembali di video ini aku mau ngingetin kalian bahwa semua takdir Allah itu baik guys ya. Kenapa begitu? Contoh, kalau kita sakit ada orang yang ngeluh atas penyakitnya. Ya Allah, dosa apa saya? Lebay banget. Ya Allah, kenapa saya diberikan sakit? Sakit ini nggak enak, menderita. Kalian tahu nggak? Takdir Allah selalu baik. Ketika sakit menimpa kita, tapi kebahagiaan buat tenaga medis. Kenapa? Karena ketika kita datang ke dokter atau kita berobat, itu kita bayar ke dokter. Itu artinya kita membuka rezeki yang baru, rezeki yang lancar untuk para tenaga medis. Artinya sakit kita itu sebetulnya takdir baik dari Allah untuk makhluknya yang lain. Juga takdir baik bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Ada juga teman-teman yang mengeluh, mobil saya kok rusak mulu, ya dibawa ke bengkel mulu. Motor saya rusak mulu, dibawa ke bengkel mulu. Oke, motor kita ketika rusak, mungkin kita merasa itu sebuah takdir yang buruk. Tapi ketahuilah, itu takdir yang baik buat tenaga bengkel guys. Buat montir, buat mekanik yang mereka benerin motor kita dan akhirnya kita harus bayar kepada mereka. Itu rezeki buat mereka. Artinya semua takdir Allah itu baik. Ketika kita diberikan musibah, maka di sisi lain ada orang yang beruntung atas musibah kita itu. Artinya Allah itu maha adil kalau kita bisa melihat sesuatu dengan positive thinking semuanya. Dan ketahuilah, orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah mereka yang bisa melihat kebahagiaan orang lain, lalu mereka ikut dalam kebahagiaan itu. Jadi kalau kalian sakit dan kalian melihat dokter mendapatkan rezeki atas sakitnya kalian, kalian harus ikut bahagia. Mudah-mudahan prasangka yang baik itu bisa mengundang takdir baik Allah yang lainnya untuk kita semua. Oke, aku nggak berlama-lama. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat buat kalian semua dan selalu berhusnuzon pada semua takdir yang Allah pilihkan buat kita. Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu inda zanni 'abdi bi falyadhanna bi ma syaa." Ya, prasangka kita, Allah itu bersama dengan prasangka kita. Kalau prasangkanya baik, insya Allah takdirnya juga akan baik. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan takdir yang baik, takdir yang membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ini nih, belum aku bersihin soalnya lupa. Oh iya, apa? Aduh. Tutup dulu ya. Mbaknya dari tadi nungguin aku lama nggak? Oh enggak sih, sambil duduk aja. Emang ada tempat duduk? Nggak lihat apa? Ada ya. Soalnya Mbak tuh lebih cocok duduk sama aku di pelaminan. Ku tak bahagia. Mbak Mila lebih suka aku bawa mobil pelan apa ngebut? Ya sedang-sedang aja, yang penting selamat ya kan. Ya udah aku ngebut aja. Aduh. Tapi tenang aja Mbak, tenang. Aku tuh bisa ngebedain mana bawa penumpang, mana bawa calon istri. Aku tuh bisa ngebedain mana bawa penumpang, mana bawa calon istri. Harusnya Mbak Mila, ini aku mau izin teleponan sebentar ya. Ini urgent nih deh buat abang aku. Nggak apa-apa ya? Bentar, pakai headset kok. Halo, assalamualaikum. Abang, apa kabar lu? Alhamdulillah. Lu masih ini bang?
doyan malakin anak yatim. Astagfirullahaladzim. Lu anak yatim dipalak-palak lu. Udah kesian gak punya bapak. Bang. Lu mau lu? Nanti lu lagi malak anak yatim lu. Bisa lu dikutuk lu. Jadi keset panti pijet. Macem lu bang. Bang. Iya, ini udah lama nih gue pengen ngajak lu tentang hobi yang kita jarang lakuin nih. Jadi rencananya nih besok, besok banget nih gue mau ngajak lu untuk nostalgia. Kita akan nyulik anak Pak RT, gimana? Oke gak? Sip. Nah, sebelum kita mulai menculik besok bang, ada beberapa rencana yang harus gue jelasin ke lu ini supaya culikan kita ini berhasil, supaya kita bisa bawa pulang anak gadis PRT ini. Iya, nih yang pertama nih, besok sebelum lu berangkat nyulik, ketika lu bangun tidur, hal pertama yang harus lu lakuin adalah lu cuci muka pakai sabun bekas cebok, supaya wajah lu kelihatan jujur. Gimana? Yang kedua, lu harus punya niat yang tulus sebagai penculik ya bang. Iya, jadi ketika kita hendak menculik, kita harus baca doa dulu. Nah, gue perintahin sama lu, ketika lu mau berangkat menculik, lu harus baca doa. Dari mulai doa makan sampai doa gosipin RT lu baca. Biar lancar ini culik bang. Saya bang, lu mau gua. Nah, ketika hendak kita menculik anak gadis Pak RT, yang pertama harus kita lakukan adalah mengalihkan perhatian Pak RT. Ini udah pasti. Iya, jadi nanti tugas elu adalah menyamar sebagai pengemis bang, yang akan minta sumbangan ke Pak RT. Ya kan RT kan biasa diminta sumbangan. Nah, tapi sebagai daya tarik agar Pak RT perhatiannya betul-betul tertuju sama lu harus pasang susuk di jempol kaki yang cantengan. Iya, tertarik dia. Oke nggak? Dan nanti ketika Pak RT udah mulai keluar rumah dan udah mulai tertarik ngelihat lu nih bang sebagai pengemis, yang pertama kali harus lu lakuin di saat itu adalah cium kening Bu RT. Ya biar Pak RT-nya terharu nanti bang. Lancar kita nyulik jadinya. Dan yang kedua, yang perlu kita lakukan setelah perhatian Pak RT teralihkan adalah kita harus cuci muka bang. Cuci muka, biar mata kita jernih. Jangan sampai kita lagi nyulik, mata kita kelilipan kutang Bu RT. Gimana? Paten nggak rencana gue? Nah, setelah si anak gadis Pak RT ini berhasil kita culik bang, berikutnya kita akan minta tebusan kepada Pak RT. Gimana? Yang nilai tebusan ini bisa membuat kita kebeli lumba-lumba yang pakai behel gigi. Gimana, mantep nggak? Udah nurut aja kata gue juga. Yaudah bang, intinya kita harus sama-sama nih. Kita harus kompak dan istiqomah mewujudkan cita-cita kita menabung duit haram. Gimana? Jangan kayak dulu kita miara tuyul. Tuyul kalau disuruh kerja pulang nggak pernah bawa duit. Sampai tuh tuyul pernah saya ajak muhasabah bang. Tuyul yang budiman kesini kamu. Kenapa? Kenapa? Kamu kalau disuruh kerja nggak pernah berhasil nyuri duit wahai tuyul. Itu tuyul. Ternyata bang, itu tuyul jawab katanya, saya tuh Pak Majikan kalau udah gede pengen jadi baim om. Rajin sedekah, tuyul begini gawat bang. Ya udah bang, ya ini udah dulu teleponnya ya. Ya gue masih sibuk soalnya. Ini aja ntar sore ini gue ada acara. Gue mau nganter bini gue ngambil sertifikat debus. Kalau dimasak paku mulu bang di rumah, heran gue. Iya, ini juga gue masih nyetir bang. Ini lagi di jalan ini. Iya, gue mau nganter ini pelatih sirkus ngelatih duyung. Gitu aja bang ya. Oke deh bang, ayo. Assalamualaikum. Aduh, lama nih mbak. Iya, aduh. Lagu-lagu mbak. Jadi aku tuh bisa nyanyi. Gitu. Kata teman-teman aku juga suara aku bagus banget. Aduh lupa namanya siapa? Mbak Mila. Mbak Mila ini kerja apa kuliah sekarang? Kerja. Oh kerja, udah lama kerjanya? Udah lama. Di Karawang juga ya? Iya di Karawang. Nggak ada minat untuk fokus nganggur? Okay. Aduh. Tapi aku mau ngingetin mbak untuk apa? Untuk Mbak Mila sih khususnya.
Kalau kerja jangan terlalu capek, jangan terlalu diporsir, terus jangan terlalu fokus-fokus juga di usia sekarang gitu kalau kerja. Karena toh nantinya kan lahir batinnya Mbak, aku yang nafkahin. Karena toh nantinya kan lahir batinnya Mbak, aku yang nafkahin. Coba tanya